Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pernikahan atau munakahat. Munakahat ini termasuk aspek syariah bagian pertama yang akan kita bahas. Ketentuan hukum Islam tentang pernikahan, pengertian pernikahan atau munakahat adalah jadi munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat, nikah berarti akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, saya sholat, saya tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, ya, maka dia bukanlah dari golonganku. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian hukum nikah. Hukum nikah di sini dibagi menjadi 5. Ya, jadi hukum nikah itu berbeda-beda setiap orang, tergantung dari kondisi orang yang mau nikah. Yang pertama, hukum nikah itu sunnah bagi siapa? Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perbuatan zina, walaupun dia tidak segera menikah. Ini orang yang ingin menikah, punya keinginan menikah, mampu menikah di sini dalam artian udah siap materi, ya, untuk nanti biaya nikah punya, untuk menafkahi anak istrinya juga punya, umurnya juga sudah cukup, badannya sehat, ini mampu, ya. Terus kemudian dia nyantai, artinya nggak buru-buru nikah, ya, dia nggak buru-buru nikah, maka orang yang seperti ini nikah menjadi sunnah hukumnya. Yang kedua, hukum nikah itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin menikah, dia juga mampu untuk menikah, tapi khawatir berbuat zina kalau tidak segera menikah. Jadi karena dia nggak bisa menahan diri dari berbuat zina, maka wajib dia segera menikah. Jadi untuk orang yang seperti ini, nikah menjadi wajib. Yang ketiga, nikah makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang menikah, tapi belum mampu memberi nafkah terhadap anak istrinya. Umurnya sudah cukup misalnya, ingin menikah juga, tapi dia belum punya pekerjaan, jadi nggak punya penghasilan. Nanti ketika sudah menikah, nggak bisa menafkahi anak istrinya. Nah, bagi orang seperti ini, nikah menjadi makruh. Makruh itu lebih baik ditunda. Ya, lebih baik ditunda, nanti kalau keadaan sudah siap, ekonomi sudah siap, udah punya, udah mapan mungkin ya. Nah, ini mungkin hukum nikah bagi orang seperti ini bisa mungkin menjadi wajib, bisa jadi menjadi sunnah. Kemudian yang keempat adalah haram. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Jadi kalau orang nikah tapi tujuannya jahat, maka lebih baik nggak nikah. Karena apa? Kalau dia nikah tapi punya tujuan yang jahat, maka hukum nikah menjadi haram. Yang kelima, hukum nikah adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi nikah itu hukumnya boleh. Kemudian dalam sebuah hadis, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama untuk memperoleh rasa cinta, kasih, dan sayang. Di surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan waja'alna bainakum mawaddatan warahmah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Yang kedua adalah untuk memperoleh ketenangan hidup. Ini juga di Ar-Rum ayat 21. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang ketiga, tujuan nikah adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah. Orang yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan namanya zina. Tapi setelah sudah menikah, maka kalau melakukan hubungan seksual namanya sudah sah, karena itu dilakukan oleh suami istri. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah. Ketika sudah menikah, kemudian istrinya hamil, punya keturunan, maka keturunannya yang sah, menjadi sah. Lain dengan keturunan yang dihasilkan dari perbuatan zina. Itu nggak diridhoi Allah. Nggak sah jadinya. Yang kelima, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Itu tujuan dari pernikahan. Rukun nikah. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada menjadi tidak sah. Yang pertama yang menjadi rukun nikah adalah ada calon suami, ya, calon suami, calon istri,
Ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, itu rukunnya, ada 5. Ada calon suami yang pertama, syarat calon suaminya, syaratnya adalah seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, kemudian tidak dipaksa atau terpaksa, tidak dalam sedang ihram haji atau umroh, bukan muhrim dari calon istrinya. Karena kalau muhrim maka haram untuk dinikahi. Yang kedua, calon istri, syaratnya seorang wanita yang cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, jadi statusnya adalah lajang ya. Bukan mahram calon suaminya, kemudian tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang ketiga, rukun nikah adalah wali. Ada wali nikah, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Nah, wali di sini bagi menjadi 2. Ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab adalah, wali hakim dulu deh. Wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan pada pembantunya, yaitu Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan pada pembantunya kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan. Itu wali hakim. Kemudian wali nasab. Wali nasab itu wali yang punya pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya, yang akan dinikahkannya ya. Wali nasab itu dari nasab dari keturunan, bisa bapaknya, bisa kakeknya. Ya, ini dalam pernikahan itu wajib ada wali. Kemudian yang ke syarat dari wali, beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal, merdeka, bukan hamba sahaya. Jadi tadi agamanya harus Islam, harus sama dengan pengantinnya. Bersifat adil, tidak sedang dalam ihram haji ataupun umroh. Yang keempat, rukun nikah ada 2 orang saksi. Syaratnya beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umroh. Rukun nikah yang kelima ada akad nikah, yaitu ucapan ijab kabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita ya, sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Saya nikahkan si ini binti ini dengan mas kawin sekian dibayar tunai, itu namanya ijab. Kemudian kabul, ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Contohnya, saya terima nikahnya si ini binti ini dengan mas kawin sekian dibayar tunai, itu ijab dan kabul. Jadi pernikahan itu harus memenuhi 5 rukun nikah. Ada calon suami, calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Ini semuanya harus ada. Kalau salah satunya nggak ada, maka menikahnya menjadi tidak sah. Selanjutnya muhrim. Pengertian muhrim secara bahasa berarti diharamkan. Ya, tadi kan akad nikah itu akad menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya. Jadi muhrim atau mahram. Muhrim itu diharamkan artinya secara bahasa. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang haram dinikahi itu bisa karena sebab keturunan, bisa karena ada pertalian muhrim dengan istri. Yang selanjutnya bisa karena sebab hubungan sepersusuan. Satu lagi adalah muhrim karena sebab perkawinan. Jadi ada 4 sebab yang menyebabkan perempuan itu haram dinikahi. Yang pertama misalnya tadi karena hubungan sepersusuan. Siapa termasuk di dalamnya adalah ibu yang menyusui. Ini yang jelas bukan ibu kandungnya ya, ibu susu bisa dibilang. Saudara perempuan sepersusuan, ketika bayi sama-sama seorang laki-laki ini sama-sama nyusu sama bayi perempuan juga ya, bayi laki-laki sama bayi perempuan nyusu di satu ibu, tapi bukan ibu kandung. Maka ketika dia dewasa, laki-laki bayi laki-laki dan bayi perempuan itu sudah menjadi saudara sepersusuan, maka tidak boleh dinikahi. Haram dinikahi sebab apa? Sebab sepersusuan. Yang kedua sebab perkawinan misalnya. Siapa itu? Ibu dari istri, jadi mertua. Mertua, anak tiri, apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya, ibu tiri, ya, baik sudah dicerai atau belum, menantu, ya. Jadi sebab perkawinan adalah ibu, ya, mertua, anak tiri, ibu tiri, dan menantu. Yang sebab karena ada pertalian muhrim dengan istri itu contohnya adalah ipar, ya, iparnya laki-laki. Ipar, ponakan yang perempuan, juga bibi dari istri.
Ini haram untuk masih muhrim karena pertalian muhrim dengan istri. Karena sebab keturunan, misalnya ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki, ini keponakan namanya, anak perempuan dari saudara perempuan juga keponakan. Ini mereka semua ini yang termasuk di dalamnya ini adalah termasuk mahram atau muhrim. Maka mereka semua itu haram untuk dinikahi. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak-anak kandungmu atau menantu dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Kemudian kewajiban suami istri. Kewajiban suami sudah memberi nafkah baik lahir maupun batin, memimpin serta membimbing istri dan anak-anak serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya, bergaul dengan istri dengan baik dan memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik pula, kemudian membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kewajiban istri, taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin, kemudian menerima dan menghormati pemberian suami dan memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Ini kewajiban dari suami dan istri. Saya kira sampai di sini aja materi kita untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya masih di bab pernikahan, kita akan lanjutkan, masih banyak materi tentang bab pernikahan ini ya. Saya berharap ada manfaatnya materi yang saya sampaikan kali ini. Kalau ada salah saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.